Aduh, makasih banget ya kalian udah pada datang ke sini. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di sini. Thank you banget loh. Padahal kan aku tahu kalian semua pada sibuk, tapi bersedia datang. Jadi gini ceritanya, aku tuh kan habis nonton film tuh ya. Nah, di film itu tuh kayak tentang keluarga gitu. Jadi ada keakraban tengah keluarga, terus mereka tuh punya anak. Keluarga itu ada anak pertama, ada anak tengah sama anak bungsu gitu. Nah, kemudian di situ kan dilihat dilemanya itu seperti apa. Nah, terutama terjadi pada anak kedua nih atau anak tengah. Nah, jadi kayaknya kan seru banget tuh ya bagaimana dinamika mereka dalam keluarga. Makanya aku di sini pingin kita tuh sharing-sharing tuh tentang anak tengah. Secara kan aku tahu kalian semua ini memang punya anak tengah gitu loh. Nah, jadi pengen gitu tahu ya, Onti ya. Siapa ya? Mulai duluan ya. Udah kayak dianggap anak kedua aja sekarang, udah nggak diajakin buat ngobrol-ngobrol. Sensi dia baper. Habis kelamaan sih, kok tumben sih lama datangnya. Maafkan aku harus make up dulu. Make up? Iya, supaya botaknya nggak mengkilat di kamera. Jadi ini teman ngobrol kita sekarang. Iya dong. Kita jadi ngobrolin anak tengah. Jadi dong, kan gara-gara kemarin kita nonton film itu kan. Bener. Terus Onti kemarin ada ide gimana kalau kita ngomongin anak tengah, karena anak tengah itu spesial. Betul. Nah, pemirsa, apa spesial anak tengah akan kita bahas bersama kali ini beserta kedua kakak beradik ini. Ada dua kelompok ya kakak beradik. Ada anak pertama, anak tengah, dan anak ketiga. Oke. Yang pertama kita kenalan dulu sama yang sini boleh ya? Boleh. Oke, yang ini sama Mas Andit. Mas Adit. Mas Didit. Ini anak pertama, anak keduanya Reni. Mbak Reni punya adik lagi? Rido. Di keluarga cuma bertiga ini aja ya? Iya. Oke, anak tengahnya berarti Mbak Reni. Oke. Mbak Reni, yang bisa disimpulkan dari Mbak Reni, anak tengah itu titik apa? Harus mandiri. Anak tengah itu harus mandiri. Iya. Kenapa? Iya, karena ada adiknya, jadi nggak bisa manja. Oh, nggak bisa manja. Iya. Terus kalau faktor kakak apa pengaruhnya? Karena kebagi dua, adiknya ada dua, jadi paling fokusnya kan ke adik yang terakhir. Oke, jadi anak kedua harus mandiri begitu. Iya, mandiri. Oke, nah sebelum kita lebih dalam lagi ngobrolnya, gimana kalau kita lihat keseharian dari Mbak Reni beserta kakak adiknya? Iya. Mendapatkan saudara laki-laki di usianya yang ke-10 tahun, Reni Ratna Nindya sempat merasa terkejut. Menjadi anak tengah dan anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara membuat Reni menjadi sosok yang lebih mengalah dan juga pengertian. Menurut Didit, Reni merupakan yang terpintar dari mereka bertiga. Ia mendapatkan gelar pasca sarjana pada tahun 2018 dan dapat menjadi contoh yang baik bagi adik mereka yang akan memasuki dunia perkuliahan di tahun ini. Menurut Rido, sebagai anak terakhir dan memiliki jarak usia yang cukup jauh, kakak perempuannya merupakan wanita yang sangat perhatian dan selalu menasihatinya agar bisa lebih baik. Pernah cari tahu nggak tentang sifat-sifat anak kedua atau enak nggak enaknya jadi anak kedua? Googling mungkin? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak. Tapi ada di psikologi ada ya, Anti ya? Ada tokoh dari namanya Alfred Adler ya. Dia sudah memang meneliti tentang urutan dalam keluarga. Oh, Nah, ada jadi penelitiannya. ada penelitiannya dan kemudian juga ada yang diperbaharui kembali, tapi juga tetap sama. Jadi lebih ke arah yang memang urutan keluarga ada yang nomor 1, 2, dan 3. Jadi sulung, tengah, sama bungsu. Dan itu lebih dirasakan kalau urutannya seperti ini nih. Jadi ada 3 bersaudara gitu. Kalau 4 atau 5 juga bisa, tapi lebih terasa kalau 3 karena kan benar-benar yang satu benar-benar sulung, satu benar-benar tengah, satu benar-benar bungsu gitu. Yang terasa tuh apanya, Anti? Sindromnya atau apanya? Iya, sindromnya. Jadi ceritanya itu kan karena kalau anak pertama ini kan benar-benar adalah kan karena orang tua ini begitu merit kan memang mengharapkan kehadiran si anak biasanya gitu. Jadi begitu dilahirkan, wah seneng banget nih, ya kan pokoknya semua dunia buat dia lah gitu kan. Terus begitu ada anak kedua, nah Jeng jeng jeng. jeng jeng jeng. Si orang tua ini merasa kan dia masih deket nih sama anak pertama, kemudian ada lahir anak kedua. Jadi kan perhatian mulai terbagi. Beda kan kalau anak pertama tadi fully gitu. Nah kemudian akhirnya biasa anak kedua ini kan di tengah-tengah pas biasa periode-periode yang awal-awal masa kanak-kanak itu mulai kayak
kayak mencari-cari perhatian karena kan dia nggak dapat full nih. Nah. Namanya kalau nggak dapat full kan mulai cari perhatian tuh gitu. Nah tapi kemudian di tengah-tengah dia cari perhatian ini tiba-tiba ada adiknya lagi. Ada lagi. Nah si orang tua ini tadinya kan udah dari yang anak pertama udah gede, udah nggak perlu terlalu diperhatiin lagi. Anak kedua agak miss ya kan. Anak ketiga bayi merasa bahwa wah ini anak yang Bintang baru baru lagi gitu. nih gitu. Akhirnya jadi anak yang kedua oke aku udah tadi nunggu nih ya. Kirain bakal ke gua. Tapi kok ternyata enggak juga gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan ke adiknya yang kecil. Nah, adik kecil ini akhirnya menjadi pusat perhatian. Jadi kakaknya yang pertama, yang kedua sama papa mamanya kan pusatnya juga ke bungsu. Nah, jadi yang kecil yang ke tengah ini merasa bahwa satu sisi dia harus mencari, tapi di sisi lain kok dia nggak terlalu dapet. Nah akhirnya positifnya adalah biasa dia akan punya kemampuan sosialisasi yang bagus karena dia akan cari di luar juga gitu. Oke, nggak dapat dari papa mama terlalu, ya udah aku cari di luar. Misalnya kayak aku main sama temen, aku jadi maksudnya sama guru, kemudian sama tetangga dan sebagainya. Jadi lebih seperti itu. Terus kemudian yang kedua, karena dari kecil terbiasa diajak berbagi, dia harus berbagi ke adik kakaknya, ke adiknya. Jadi biasanya lebih sabar, kemampuan negosiasinya juga lebih baik, terus biasa menjadi penengah gitu juga ya di antara yang lainnya gitu. Nah terus kemudian merasa dan dia juga biasanya lebih mandiri karena apa-apa merasa oke, harus aku sendiri. Satu sisi aku punya adik jadi aku harus bisa ngasih contoh dan sebagainya. Nah tapi di satu sisi lagi kan dia punya kakak sebagai figur yang dia contoh sebetulnya gitu. Oke, itu sebabnya kita mengangkat topik ini supaya kita dalami lagi anak tengah itu benarkah nasibnya seperti itu. Tadi kita sudah bertemu dengan keseharian dari Reni dan adik kakaknya. Sekarang kita akan melihat ini namanya Mas Fadil, betul ya? Kita lihat keseharian dari Mas Fadil dan adik kakaknya. Tidak merasa sendiri karena memiliki seorang adik dan juga seorang kakak. Inilah yang dirasakan oleh Fadila Rama Putra atau yang akrab disapa Fadil. Menjadi anak tengah dari 3 bersaudara membentuk sosok Fadil menjadi anak yang lebih mengalah dari saudara yang lainnya. Laki-laki kelahiran tahun 1992 ini pun memiliki rasa mandiri dan selalu ingin menjaga kedua saudaranya, Lia dan Edo. Hanya berbeda 3 tahun di setiap usianya, membuat Fadil dan kakak adiknya selalu kompak dan saling mendukung satu sama lainnya. Teteh Lia, wanita kelahiran tahun 1989 ini melihat Fadil sebagai sosok yang sangat kreatif dan bertanggung jawab di antara Lia dan Edwin. Kalau tadi saya tanya nih sama Mbak Reni, anak tengah itu titik. Jawaban Mas Fadil apa? Harus berani. Harus berani. Apa yang harus dilawan? Emang kenapa harus lebih berani? Karena kalau cuma beda 3 tahun tuh, saya 5 tahun, dia 2 tahun. Nah ketika SD dia TK, itu masih kayak anak-anak kan dua-duanya. Yeah. Nah itu sering berantem dulu. Nah ketika sering berantem, pasti dulu adik yang dibelain. Kalah sama adiknya. Nah dulu saya merasa kayak, kok disuruh ngalah melulu sih? Jadi harus berani ngungkapin. Ketika udah dewasa juga kita harus berani ketika adik kita ada yang salah, ketika kakak kita atau kita nih bertiga lagi ada perdebatan, harus berani untuk ngungkapin apa isi pikiran dan hati kita sebenarnya. Oke. Nampaknya cukup traumatis ya sama Fadil untuk hal ini. Sampai dia mengungkapkan bahwa harus ngomong ya. Gitu. Betul tuh Kak. Jadi biasa begini anaknya tuh ya. Jadi orang tua ini pasti gini ya. Contoh dong kakak kamu. Gitu, ngerti nggak? Tekanan kedua. Begitu ada adiknya, kamu ngalah dong sama adik. Jadi harus gimana? Makanya benar kalau dia bilang harus berani ngomong, harus berani mengungkapkan pendapat, harus asertif, itu benar banget. Karena aku tuh sebenarnya perasaannya begini, pengennya begini gitu ya diungkapkan. Waktu itu kalau disimpulkan sama saya ya, saya simpulkan berarti sempat ada momen di mana nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Kapan sih momen pada saat akhirnya sadar, aku seorang Fadil, oke, aku harus ngomong apa adanya gitu. Itu umur berapa tuh udah bisa kayak dulu, gitu? saya tuh dari kecil sebenarnya hyperaktif, lebih aktif daripada kedua ini. Oke. Nggak tahu ya, mungkin karena lebih cari perhatian mungkin ya. Iya. Itu jadi semenjak SD kelas 1, kelas 2 itu udah mulai nggak bisa diatur, nggak bisa diem gitu. Oke. Jadi mulai kalau misalnya disuruh ngalah sama adik atau suruh ke kakak gitu, disuruh kakak atau misalnya apa, itu udah mulai
suka ngelawan. Kadang-kadang kalau misalnya nggak cocok kita berantem gitu. Terus habis itu dicap sebagai sumber masalah ya? Iya, kasihannya begitu ya. Mungkin karena bedanya 3 tahun kali. 3 tahun. Jadi dikit gitu ya. Dan biasanya Jadi nih kalau konfliknya 3 banyak tuh ya? bersekongkol ya. Jadi anak pertama sama yang bungsu tuh Iya. tim. Bener. Tim. Jadi yang tengah sendirian. Coba cerita Mbak Lia, apakah pernah begitu? Iya, Jadi sering Aing sih. ngegeng nih sama Mas Edwin, terus melawan Mas Fadil nih Karena gitu. dia emang kayak apa sih? Dia tuh kayak aktif banget anaknya. Apa-apa tuh kayak beda sendiri dari kita gitu kan. Terus jadi kita berdua iseng, Ya sibuk sama sibuk sendiri sama lah. dunianya sendiri. Jadi kita isengin gitu, kita ya paling bercanda-bercanda kayak ketawa-tawain dia aja sama kelakuannya dia waktu kecil. Tapi sekarang sih udah enggak kalau Iya. gede. Nah, iya. Tapi mungkin pasti ada efeknya pada saat anak tengah ini nanti beranjak dewasa ya. Oh iya, Dari kurang pengalaman lebihnya ya. kecilnya ini gitu. Nah pemirsa, bagaimana pengalaman kecil mereka? Apa aja yang bisa bikin mereka berantem? Kemudian apa yang bisa bikin mereka kompak juga? Nanti kita akan tanyakan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Yeay. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lanjut, kita akan main-main dulu. Main-mainnya pakai sedotan. Caranya Onti, Gimana tuh? jadi nanti kita akan tes kekompakan mereka. Mereka akan bermain bergantian. Harus bisa menangkap sedotan ini, ditempatkannya di sini nih, di punggung tangan, kemudian dilempar, ditangkap. Nah, tapi pemain kedua dan pemain berikutnya sedotannya akan terus ditambah sampai 10 sedotan. Harus bisa menyelesaikan tantangan ini dalam waktu 60 detik saja. Luar sudah siap? biasa. Siap. Kak, kalau ada yang jatuh gimana? Kalau ada yang jatuh harus Ulang dari ulangi lagi. awal. Enggak, ulang lagi dari teman yang jatuh. Teman yang jatuh. Oke, Oke. siap. Kita akan bermain dulu dengan keluarga Mbak Reni. Silakan. Yeay. Mas Didit berdiri paling ujung, Mbak Reninya di Silakan. tengah. Mas Ridonya paling ujung sebelah Paling sini. ujung sebelah sini. Siapa yang akan main duluan? Rido aja. Saya dulu. Rido dulu. Oke, Rido. Dari Rido nanti akan langsung ke Mas Didit baru ke Mbak Reni ya. Oke. Sudah siap? Silakan dibuka. Nanti saya akan tambahkan sedotannya di Mbak Reni. Oke. Dihitung ya, Oke. Kak? Ya, ayo, sudah hati-hati. mulai? Mau dipegang sendiri? Boleh pegang Jangan sini. sampai jatuh. Iya. Oke, waktunya 60 detik. Mulai dari, sekarang. Oke, ditangkap sekarang Mbak Reni. Harus pakai 2 sedotan. Siap. Lempar. Iya. Tambah sekarang Mas Didit dari 3 sedotan. Siap-siap Mas Rido 4 sedotan. Banyak ya? Oke. Hap. Iya, sekarang Mas Rido dengan 4 sedotan. Ayo sampai 10, sampai 10. 3, 2, 1, lempar. Ini ada lagi. Langsung. Ya, 4 sedotan. 4 sedotan. Langsung saja dicoba 4 sedotan. 3, 2, 1. Ya. Iya. 4 sedotan pemirsa. Sedotannya sebentar lagi habis. Slow ya, slow. 3, 2, iya. 4 sedotan. Sedotannya habis. Ngumpulin dulu. Oke, siap-siap. Ya, pelan-pelan. Hap. Iya. 5 sedotan. Tambah 1 sedotan lagi. Tambah 1 sedotan lagi. Ayo, Iya. 10 detik lagi. Iya, 10 detik lagi. 6, Harus mandiri, harus dia. 3, Tambah lagi. 2, 1. Hanya sukses sampai dengan 5 buah sedotan. Oke, silakan kembali duduk. Iya, sudah terbayang ya keluarga Mas Fadil. Oke, langsung saja berdiri di sini. Silakan. Oke, Mbak Lia paling ujung sebelah sini. Mas Fadil, kemudian adiknya Mas Edwin paling ujung. Siap? Yang mau main duluan siapa? Oh, Paling tua dulu. tanggung jawab keluarga ya? Iya. Dapat yang pertama. Oke, siap. Waktunya 60 detik. Ntar dulu. Dari Sekarang. Ya, berhasil. Gampang itu. 2 sedotan. Ya, iya. Padahal anak pertama nanti dapat 4 sedotan. Iya. Oke, di sebelah mana tempatinnya? Hap. Iya, 4 sedotan. Mbak Lia. Diratain dulu. Oke. 3, 2, 1. Wih, 5 sedotan. Beban anak tengah pemirsa. Iya, 5 sedotan. Jarinya panjang-panjang.
6 sedotan apakah bisa? Mas Edwin 6 sedotan? Iya, bubar. Ini dia ketambahan lagi. Oke, udah berapa itu? 2. Iya. Ayo 10 detik lagi. 6 sedotan, apakah bisa memecahkan rekor? 6 sedotan. Anak pertama 6, 5, 4, 3, 1. Oke, silakan kembali. Wah, luar biasa. Tapi keluarga mereka tuh memang ininya panjang-panjang, Onti. Jarinya coba lihat ya, coba lihat tuh. Coba. Iya, Oh iya, jadi nggak gitu ya. jarinya panjang-panjang jadi bisa nahan sedotannya. Oke. Betul. Onti, kayaknya kalau mainnya tuh sekitar ya 15-20 tahun yang lalu ya, kayaknya mainnya berantem ya. Iya. Kebetulan sekarang udah pada gede jadi kompak. Betul. Atau mungkin karena ditonton se-Indonesia jadi kompak. Mungkin juga. Bagaimana itu ya. Onti menanggapi permainan tadi? Jadi kalau kita lihat ini kan tadi ada permainan di mana bebannya makin lama makin bertambah, makin ditambah gitu ya. Nah ini juga kita lihat kalau dalam bersaudara ini tentunya ya, kakak, anak tengah dan juga adik yang paling bungsu. Kalau kita lihat juga mungkin pertama kita lihat kok bagi anak tengah kok semuanya ke aku ya, disalahinnya aku gitu. Terus kemudian aku juga harus cari contoh. Aku dapat nilai kurang dibilang suruh nyontoh kakak, tapi kemudian adik yang salah aku dibilang aku yang salah gitu kan. Nah tapi sejalan dengan waktu biasanya mereka bisa mengambil suatu hikmah gitu bahwa oh iya ya, karena biasa itu kan itu biasa hanya terjadi pada saat remaja ke bawah gitu. Begitu sudah mulai remaja, kemudian juga apalagi mencapai tahap perkembangan di mana dari remaja menuju ke dewasa awal, mereka tuh mulai berjalannya sudah bersinergi Kak. Kalau dilihat makanya sekarang udah nggak pernah berantem lagi kan, karena itu merasa bahwa tugas dan tanggung jawabnya makin lama makin seiring, sejalan, bertambah dan akhirnya mereka jadi sama nih kapasitas dalam hal diberikan tugasnya, kemampuannya, kemudian juga tanggung jawabnya, sharingnya gitu. Nah jadi sehingga kalau kita lihat dari permainan ini sebetulnya itu yang ingin dituju, walaupun dari usia-usia sebelum remaja itu banyak sekali drama-dramanya gitu kan, banyak berantemnya, kemudian banyak clash-clashnya, konflik-konfliknya, yaitu emang bagian dari dinamika persaudaraan gitu. Dimana begitu mencapai suatu usia tertentu, terus kemudian tadi bebannya juga akhirnya menjadi sama dan kemudian mereka sekarang malah justru akrab satu sama lain. Iya, apalagi udah dewasa, malu lah ya. Sekarang Iyalah berantem lagi kayak anak kecil dulu. Tapi apalagi sih yang membuat mereka sangat kompak atau apalagi yang bisa membuat mereka berantem walaupun sudah gede seperti sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita lanjutkan kembali obrolan kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Nah, sekarang kita masuk ke babak di mana kita akan memberikan pertanyaan kepada para anak tengah dan adik kakaknya. Apakah jawaban mereka akan sama dan kompak? Kita lihat hasilnya. Oke, siap-siap. Ditulis jawaban yang besar. Pertanyaannya adalah, tetet. Kakak dan adik, ceritakan dong, anak tengah ini paling sering cerita curhat, ngomongin apapun itu sama siapa di rumah? Sama kakaknya, adiknya, atau mungkin ada orang tua, ada orang lain lagi di rumah? Silakan ditulis. Sudah? Sudah tulis jawabannya? Oke, kita lihat dulu dari para pelakunya. Oke, silakan Mbak Reni. Anak tengah Mbak Reni biasanya cerita sama siapa di rumah? Sama ibu. Ibu. Apakah kakak dan adiknya juga merasakan demikian? Ibu. Betul. Mbak Reni, apa jadinya kalau curhatnya sama mereka? Kayak nggak ada solusi mungkin. Gak ada solusi. Apakah karena sama ibu sama-sama wanita atau gimana? Iya juga, emang lebih dekat sih. Emang lebih dekat. Wanita di rumah hanya berdua saja? Iya berdua. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari Mas Fadil. Silakan dibuka jawabannya. Sama Adik. Apakah Edwin benar-benar menerima beban berat itu? Silakan dibuka kakak dan adik. Edwin. Oke, pertanyaan berikutnya. Guys, yang paling manja di rumah siapa guys? Pilihannya antara satu di antara mereka. Ya, salah satu di antara kalian ya. Anak pertama, kedua, atau ketiga. Oke,
jawabannya sudah tulis nampaknya. Sekarang kita mulai dari kakak adiknya dulu deh. Mas Didit sama Mas Rido, silakan dilihatkan jawabannya, perlihatkan. Rido, anak bungsu apakah ya. benar fenomena anak bungsu ini memang terjadi? Silakan dibuka Mbak Reni. Rido. Manjanya karena ini udah jelas ya bedanya Iya. 14 tahun sama 10 tahun iya. gitu. Manjanya sama siapa aja? Oke. Sama semuanya. Tapi beda loh, manja memang manja sama dimanja. Dia lebih yang mana? Manja. Manja ya, jadi orang-orang juga terpaksa memanjakan dia. Oke, sekarang silakan dibuka Mbak Lia dan juga Mas Edwin. Jawabannya siapa yang paling manja? Edwin. Fenomena anak bungsu. Mas Fadil coba perlihatkan jawabannya. Anak bungsu. Lia. Kita tanyakan sama Mas Fadil ya. Kenapa jawabannya Lia? Mungkin kalau saya ngeliatnya Lia lebih manja sama mama. Oke, manja sama mama. Emang kita semua manja sama mama sih. Iya, sebenarnya. iya. Jadi kalau ada apa ke mama, kalau apa ke mama. Dia kalau lagi bikin kue masak, dia ceritanya sama mama gitu. Kayak gitu ngelihatnya. Oke, kayak gitu yang ngelihatnya ya gitu. Sementara Mas Fadil sama Mas Edwin ngerasa kompak, cowok-cowok ya udah kayak lebih Iya. lebih mandiri aja gitu, nggak Iya. terlalu manja gitu. Oh, oke, begitu Mbak Lia. Mbak Lia masih nggak membantah, mau membantah? Merasa manja nggak? Merasa manja? Karena cewek sendiri. Karena mungkin cewek sendiri kali ya. Jadi cowok-cowok ini ngerasa kayak saya dimanjain gitu, Oke. padahal nggak ngerasa dimanjain juga gitu. Padahal sebenarnya Edwin lebih manja gitu. Iya, apa-apa disodorin mama, mau makan, mau apa Edwin. Edwin. Siapin baju Edwin, kan Iya, anak iya. bungsu. Ya sudah cukup, takutnya nanti jadi berantem. Benar ya. Oke, pertanyaan berikutnya siap-siap. Tolong tuliskan kakak dan adik. Kalau anak tengah ini lagi ngambek, Nah, biasanya apa yang mereka lakukan? Semua dimarahin padahal nggak salah. Keselnya sama siapa, yang dimarahin Dan siapa. siapa? Gitu. Sudah ya? Oke, sekarang kita lihat dari anak tengahnya lagi. Mas Fadil, silakan dibuka jawabannya. Adalah diam. Oke, apakah diamnya dia ngeri? Kita lihat. Apakah kakak adiknya setuju? hanya diam. Diamnya lama nggak bisa berhari-hari gitu nggak? Apa enggak? Kadang. Kadang bisa ya sampai berhari-hari ya. Padahal masalahnya bukan sama kalian ya. Iya. Jadi kita yang kena. Ngerasa terkena imbasnya. Oke, kita lihat sekarang jawaban dari Mbak Reni. Nangis. Oke, apakah cocok kata kakak adiknya jawabannya nangis? Kita lihat. Kalau marah, nangisnya tipe yang gimana ya? Yang gerung-gerung atau yang Kalau berapa marah-marah sekali? langsung nangis. Apa? Marah-marah langsung nangis. Iya. Sambil marah, tapi sambil nangis juga gitu. Oh, oke, otomatis ya. Apa hal dia? Oh, apa? Apalah. Padahal harusnya gimana? Ya marah-marah aja gitu ya. Nangis-nangis aja beda gitu. Emang begitu ya? Iya. Kalau kayak udah saking keselnya jadi tapi marah tapi sambil nangis gitu. Oke. Tapi yang kayak gitu termasuk marah yang cepat reda nggak sih? Marah yang sambil nangis itu? Cepet reda ya? Cepet untuk biasanya lagi. Oke. Hapus lagi jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya. Tolong tuliskan siapa nih dari 3 bersaudara ini yang paling sering mengalah? Nah, Oke. Bukan disuruh mengalah ya, beda ya. Otomatis saja emang dia ya udah mengalah. Oke, nampaknya sudah selesai jawabannya. Sudah. Kita lihat sekarang jawabannya dari kakak adik lagi. Silakan Mas Edwin sama Mbak Lia dibuka jawabannya. Fadil. Gede-gede begini paling suka ngalah. Iya. si anak tengah. Ternyata tipenya sadar diri ya dia. Kalau dia anak tengah. Oke, kita lihat jawabannya adalah saya. Oke. Apakah ada tekanan untuk mengalah atau memang ingin mengalah? Sebenarnya lebih ke malas merebutkan sesuatu aja. Oh, Gitu. daripada ribut, daripada panjang. Ya udahlah gitu ya. Oke, sip. Abis itu diam. Kan marah. Malah tapi marah ya, ada ya gitu ya. Terpaksa. Oke. Sekarang lanjut lagi dari Mas Didit dan Mas Rido. Reni. Oke. Si Coba anak-anak ini juga dibuka. apa? Reni. Berarti emang anak tengah ngalah. Malah. Tapi alasannya sama dengan Mas Fadil. Apa Iya. punya alasan lain kenapa mengalah?
Iya, biar nggak ribet aja sih. Biar nggak ribet aja ya? Ngalah aja. Urusan sama mereka suka jadi panjang nggak sih? Iya, apalagi sama Rido kan. Ngalah aja. Ngalah aja deh, oke. Hapus lagi jawabannya. Nah, sekarang yang harus ditulis adalah di antara kalian bertiga, siapa sih yang paling enak diajak cerita, tempat bercerita? Oh, istilah zaman sekarang sih nyampah ya. Nyampah. Jadi siapa tuh sampahnya ini? Iya. Tempat nyampah gitu. Sip, sekarang kita buka lagi dari Mbak Reni. Siapa yang jadi tempat sampahnya? Didit. Apakah benar yang paling sering diceritain itu adalah Didit? Mas Didit, Coba buka. kita buka. Didit. Emang kenapa? Karena yang paling dewasa kan, paling tua. Jadi kayak, iya. Jadi oke. daripada kayak takut salah gitu kan. Jadi, Oke, kalau sama orang tua takut ntar Iya. kamu sih malah dinasehatin gitu ya. Iya. Oke, sip. Kakak yang baik berarti. Yes. Oke, sekarang Mas Fadil dibuka jawabannya. Jawabannya adalah Edwin. Justru ini malah anak yang paling Paling kecil. bungsu. Apakah betul jawabannya? Kita lihat. Edwin. Alasannya? Alasannya kalau cerita apa tuh enak sama Edwin karena kita sering nongkrong bareng, bercandanya nyambung gitu. Lebih nyambung. Kita ya pergaulannya sama lah. Kalau sama Teteh itu sama Lia, kadang-kadang dia lemot nggak nyambung apa yang kita ceritain gitu. Awas katanya abis ini syuting ini katanya. Oh, nggak nyambung. Tapi Teteh juga ini curhatnya Ke sama dia Edwin. karena apa sih, dia tuh orangnya kan fun banget kan. Jadi apa kalau ada masalah ke dia cerita gitu, tapi nggak semua masalah yang kayak kita aja nih masalah cerita ke dia sih, karena dia lebih yang ya udahlah teh gini lebih ada solusi gitu. Kalau saya mungkin udah kepecah, udah punya keluarga juga kan, dan cewek lebih gampang emosi gitu. Emosinya beda gitu kan. Kalau ke Fadil malah nambah emosi. Nggak ngasih solusi. Lebih diem dia soalnya. Oh, lebih diem ya. Lebih gitu. diem. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih buat jawabannya. Tapi boleh nggak diceritain perbedaan kekompakan dan ketidakkompakan waktu kecil sama sekarang? Paling permasalahan karena tinggalnya sebelah-sebelahan di rumah Oke. saya sama dia, paling urusan rumah gitu. Oke, Gitu. nitipin anak, kayak gitu-gitu ya. Kompaknya di situ karena emang hidupnya juga masih bersebelahan. Iya, bersebelahan. Kalau Mbak Lia, kompak-kompaknya gimana? Apa ya, kompaknya paling kalau urusan kayak kuliner gitu kali ya. Oh, Urusan satu kuliner, selera. satu selera. Terus kayak dia kan buka usaha juga, saya juga suka kayak kasih solusi apa-apa kayak gitu. Terus kalau nggak kompaknya ya suka apa ya, suka nggak nyambung aja kadang kalau ada masalah yang beda gitu kan, kayak apa sih, masalah keluarga atau apa, suka beda pendapat sih, Beda pendapat aja, lebih kayak itu oke. karena dia lebih diem. Oke. Udah ditenangkan sama kita. Udah, tenang. Tenang. Nanti yang bisa disimpulkan nanti dari permainan ini apa nih? Ya kalau kita lihat di sini seru ya dinamika dalam keluarga ini, Iya. di mana ada kakak, ada anak tengah, dan ada anak bungsu, di mana memang itu adalah bagian dari memang persatuan mereka tuh, Iya. maksudnya ada kadang juga kelas-kelasnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan tetap ada orang-orang tertentu yang tadi itu, ini bagian curhatnya di dia nih, Iya, ini bagian iya. solusinya di dia nih, ini bagian ini di dia nih. Gitu. Punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing. Nah sehingga ini yang membentuk, makanya mereka pun kalau tadi kita lihat sampai sekarang pun juga masih tetap solid nih. Keren. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk 3 bersaudara juga yang sedang menyaksikan sekarang. Betul. Kalau pengen tahu lebih banyak, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita lanjut ngobrol lagi yuk di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ya kali ini semuanya adik kakak, biasanya orang tua sama anak ya. Kita masih membahas soal anak tengah, betapa spesialnya mereka dan apa yang terjadi sama mereka. Nah kali ini kedua keluarga akan kembali ditantang untuk bisa menebak jalan cerita yang akan disampaikan lewat pantomim oleh Kak Asep alias Brother Smoke yang akan menceritakan, iya Brother Smoke, nanti akan memperagakan satu cerita, tolong tebak
dan nanti sampaikan kembali dari awal sampai akhir ceritanya ya. Oke. Oke. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Kak Asep atau Brother Brother Smoke. Karena wajahnya berasap. Tetenet. Yeay. Kenapa Kak? Aduh, pagernya ya. Ngapain ya? Oh, belum dibuka. Oke. Aduh. Awas Kak, awas Kak. Wow. Oh, pagernya pakai per. Per. Gitu. Halo Kak Asep, silakan. Oh, lewat ya sini aja. Oke. Siap Kak Asep? Bawakan satu cerita untuk ditebak oleh mereka. 1, 2, 3. mulai. Wah, ngambil apa tuh? Oke. Loh. Oh. Ya. Kok ada lagi? Ah. Oke. Ah. Iya. Oke. Itu tadi ceritanya. Dengan judul dimakan bungkus-bungkusnya. Oke. Ada yang mau cerita duluan siapa? Ada yang sudah siap? Oke, Mbak Reni sudah siap. Coba ceritakan kembali tadi apa yang diperagakan oleh Kak Asep. Jadi ngambil makanan di kulkas, udah mau makan, tapi ada adik sama kakaknya. Saya kayak dia kan anak tengah, anak tengah. Oh, ceritanya tentang anak tengah. Ini kayak maksudnya kayak mau makan tapi inget sama adiknya, sama kakaknya. Terus juga ke adik kakaknya sempet kayak pengen ngambil makanan juga, berebutan. Akhirnya dia ngalah. Dikasih makanannya ke adik sama kakaknya, tapi akhirnya adik kakaknya tuh berbagi. Jadi supaya semuanya dapat makanannya, jadi berbagi. Jadi adiknya ngasih juga sebagian, makanannya kakaknya juga ngasih sebagian gitu. Jadi udah gitu aja. Oke. Itu tadi kata Mbak Reni, kata Mas Fadil gimana? Tadi itu ceritanya anak kedua lagi ngebuka lemari makanan, ada roti 2 mau dimakan nih, kakaknya dateng. Roti saya tuh. Oke. Terus adanya itu roti saya tuh, rebutan. Akhirnya kakaknya dikasih, ya udah nih tuh. Adanya juga ya udah nih. Dia sedih melihat anak keduanya sedih. Akhirnya ya udah kita berbagi aja deh gitu. Akhirnya kakaknya ngasih sebagian ke anak kedua, adanya ngasih sebagian ke anak kedua. Akhirnya semuanya senang. Oke. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya yang paling kenyang anak kedua ya. Iya. Kan dapat juga. Ini setengah-setengah, ini setengah tambah setengah. Jadi satu utuh nih. Tapi apakah begitu jalan ceritanya? Coba kasih skor sekarang sama Mbak Reni. Skor untuk Mbak Reni adalah udah 10. Oh, langsung ngasihnya ya. Skor untuk Mas Fadil 10 juta. Tepat sekali ceritanya memang seperti itu. Jadi adik sama kakaknya akhirnya memberikan lagi sebagian kepada anak tengah ini. Oke. Kak Asep anak keberapa? Banyak loh. Anak pertama. Oh, satu-satunya. Anak pertama. Oke, adiknya ada? Wow, banyak Banget ya. Waduh, kayak pohon-pohonan ya. Bukan. Oke deh, Kak Asep, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan ya. Oke. Ini pagarnya bisa buka nggak? Nggak bisa ya? Pakai per lagi ntar. Ya udah deh, Oh, lewat sini sana aja. Ya Oke. udah. Dah, Kak Asep. Oke. Tapi apakah itu memang terjadi ya? Sempat terjadi? Sebenarnya sih Terintimidasi? kalau buat makanan ya, Iya. kita selalu sharing sih makanan. Oh iya. Selalu sharing. Cuman kadang-kadang makanan, baju, celana, kalau sama Edwin itu sering sharing bareng kalau yang muat. Kadang-kadang Teteh kan dia cewek nih. Dia bisa pakai baju kita, cowok, tapi kita nggak bisa pakai baju dia gitu. Kurang ya. Sepatu juga. Sepatu juga ya. juga gitu. gitu.
Jadi kalau kayak gitu sih kita lebih sharing sih. Lebih Nggak sharing. ada kalau dulu waktu kecil paling mainan. Yang rebutan. Yang rebutan. Oke, karena itu sih beda ya. Rasa memilikinya lebih tinggi tuh Iya. mainan tuh ya, pribadi banget gitu. Oke, kalau di keluarganya Mbak Reni, pernah terjadi keributan gara-gara makanan tuh? Enggak, Oh, kalau enggak. makanan enggak sih. Mainan? Mainan iya, Mainan Dulu kan waktu beda kecil. sendiri kalau perempuan. Iya, tapi kadang suka pengen mainan, maksudnya pengen nyobain mainan kayak anak cowok. Oh, gitu. oke, iya. Iya, tapi kalau makanan sih enggak. Makanan Nah, enggak? sharing aja. Sharing aja. Waktu kecil itu pernah nggak berantem besar sampai kayak aduh capek nih punya saudara laki-laki nih. Iya sih kadang kayak pengen kakak cewek gitu. Pengen atau kakak pengen cewek. adik cewek biar kayak ada teman mainnya. Mencari figur kakak cewek waktu itu kemana? Itu sih suka ikut kegiatan-kegiatan di luar rumah. Maksudnya kayak ada kegiatan di sekolah dulu, kalau di Oke. kampus dulu suka ikut kegiatan lain gitu. Oke. Onti gimana melihat Iya. dari cerita-cerita mereka ini ada yang bisa ceritain sama kita nggak nih? Iya kan kompak ya, tapi memang kalau dari tadi kan dari Mbak Reni memang yang paling menonjol prestasi akademiknya ya. Iya. Kalau di sini bagaimana? Edwin pinter di sekolah. Iya, paling menonjol. Kalau Tete juga biasanya dia lebih pinter lah dari saya. Saya lebih sering dapat nilai yang jeblok Iya. Oke. dari sekolah Urusan gitu. nilai ya? Iya, Iya. urusan nilai sekolah. Itu karena dari sekolah juga Edwin sama Lia nih itu satu sekolah dulu. Saya dibedain sendiri sekolahnya. Oh, Gitu. kenapa tuh? Nggak tahu. Oh. Nggak tahu. Masih misteri ya? Iya, dulu berangkatnya bareng mama gitu. Saya berangkat bareng supir, tapi pulang sendiri. Ya. Gitu. Oke deh, Onti ada Sip. tanggapan nggak dari obrolan ini? Ya, memang setiap ini kan punya potensi yang berbeda-beda, punya juga pencapaian yang berbeda-beda gitu ya. Nah, biasa ini kalau dari kebanyakan dan kemudian kalau tadi berangkat dari yang tadi teorinya awalnya itu, biasa kalau dibilang kalau sesuai dengan urutan anak nih ya, biasa anak kedua itu ya itu tadi antara dia yang paling perform di antara yang lain atau yang paling enggak. Jadi maksudnya gini, paling berbeda di antara dua yang lainnya Iya. gitu. Oke, paling berbeda aja pokoknya. Paling berbeda, tapi dengan perbedaan ini tentunya semua positif gitu ya kan. Memang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Terus kemudian juga tadi memang yang kalau kita salut adalah anak kedua ini satu memang jauh lebih mandiri. Iya. Terus kemudian lagi punya kemampuan negosiasi yang lebih dan tadi itu bisa lebih asertif tentunya karena memang dia merasa bahwa kondisi dia itu memang mengharuskan atau mengkondisikan dia harus memang Berjuang speak up. lebih ya. Betul, berjuang Ah. lebih. Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan melihat curhatan asli mereka karena mereka masing-masing akan menyampaikan perasaannya satu sama lain. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita ngobrol lagi sedikit yuk di segmen terakhir Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita melihat curhatan asli dari lubuk hati yang paling dalam dari ketiga kaum beradik ini. Kita awali sekarang dari anak tengah dulu. Ini dia curhatannya Reni. Silakan. Sosok Didit itu sebagai kakak mengayomi. Dia itu tegas dan sayang walaupun dia terlihatnya cuek sama adik-adiknya. Kemudian ada Rido. Rido itu adik yang manja banget karena bedanya 10 tahun. Tapi walaupun dia manja, dia itu tetap berusaha sama apa yang dipengenin. Terutama dia pengen banget jadi master game online. Harapannya buat Mas Didit semoga selalu sukses, sukses di dunia maupun di akhirat. Kemudian kalau buat Rido semoga kuliahnya lancar, jangan main game terus, dan terus berbakti sama orang tua. Pokoknya aku sayang kalian semuanya. Oke. Nah sekarang Kan ya kayaknya terharu ya. kakak yang baik loh, maksudnya jadi merasa kayak adik ini tanggung jawab dia ya kan. Oke, sekarang kita akan saksikan apa kata kakaknya Didit. Silakan Mas Didit. Reni itu anak yang paling cerdas,
anak yang paling pinter di antara kita bertiga. Dia punya jiwa sosialnya tinggi. Dari SMP dia udah ngajarin anak-anak yang kurang mampu, emang suka sharing ilmu. Jadi Reni tuh punya jiwa sosial yang tinggi banget dan paling cerdas, paling pinter dia di antara kita bertiga. Harapannya Reni semoga menjadi istri yang soleha untuk suaminya, untuk jadi anak yang terus berbakti sama ibu bapak. Semoga sehat. Kita semua sayang Reni, semoga apa yang diimpikan segera terkabul. Kita semua, aku, Rido, sayang semua sama Reni. Baiklah, karena juga adiknya Rido ingin menyampaikan juga dong curahan hatinya. Silakan Rido. Sosok Mbak Reni itu yang selalu memarahi kita ketika salah dan selalu memberi pengarahan yang benar kepada adiknya. Harapannya semoga Mbak Reni cepat punya momongan dan jangan terlalu galak sama adiknya. Rido sayang Mbak Reni. Semua sayang sama Mbak Reni. Peluk dong Mbak Reni dong. Peluk Ayo dong. Waduh. Ya ntar kalau marah-marah jangan nangis lagi ya. Nangisnya pas lagi haru-haru gini aja ya. Oke, pemirsa sekarang kita akan beranjak ke keluarga satu lagi nih. Dari keluarganya Fadil. Yang pertama videonya Fadil dulu dong. Silakan Fadil. Menurut gue, Tete Lia orang yang dewasa, bisa jadi kakak yang mengayomi adik-adiknya, dia bertanggung jawab, orang yang tepat, kakak yang tepat untuk sharing buat adik-adiknya. Untuk Edo, adik gue, Edo bisa jadi adik yang enak diajak main, enak diajak sharing. Kita punya hobi yang sama sih, jadi kita sering main bareng, bahkan kita nggak kayak adik kakak sih. Edo tuh jadi kayak sahabat sendiri. Buat Tete Lia, Edo, gue sayang banget sama kalian. Kalian tuh selain saudara, sahabat gue. Berikutnya kita ajak Teh Lia dulu yuk, kakaknya juga ingin mengungkapkan perasaannya. Silakan Teh. Fadil tuh kayak tempat sharing karena dia pengalamannya tuh untuk pertemanan lebih kayak luas. Jadi kayak kita sebagai kakak sama adik itu kadang suka sharing ke Fadil, dan dia tuh menurut saya sih sosok yang lumayan dewasa ya. Teteh cuman berharap kamu jadi sosok lelaki yang sukses, sukses di bidang usaha kamu nanti. Apa yang kamu inginin sekarang bisa tercapai, lebih dewasa. Apa yang kamu inginin nanti bakal bisa tercapai. Itu aja sih harapan Teteh buat kamu. Intinya Teteh sayang banget sama kamu. I love you. Dan yang terakhir sekarang dari Abang Kumis Tipis, adik yang paling kecil, ada Abang Edwin. Silakan. Fadil tuh orangnya sosok yang tegar, tegas, sama kemauan tuh pokoknya harus tercapai lah. Pasti dikejar sama dia apa yang dia mau. Terus sebagai kakak, lo tuh orangnya mengayomi, terus sangat mengerti. Terutama sama gue gitu ngerti banget sih, apalagi sama cowok. Pokoknya gue sayang sama lo. Baik Om Tijo, dari obrolan kita hari ini membahas anak tengah dan segala keunikannya. Apa kesimpulan kita hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya karena sudah hadir di sini dan menginspirasi kami semua dan juga para pemirsa di rumah gitu ya. Nah, kita bisa lihat memang di sini namanya keluarga itu memang sangat unik gitu ya, dan berbeda antara anak nomor 1, 2, dan 3 gitu. Dimana kita sudah lihat di sini masing-masing punya memang sifat-sifat tertentu dan sebagainya. Nah, biasa kalau kita lihat
dari film yang diangkat tadi yang di awal kita buka juga, terus kemudian juga untuk pemirsa di luar sana mungkin yang merasa bahwa dirinya sebagai anak tengah dan merasa bahwa kok kayaknya orang tua aku tuh nggak adil gitu sama aku, kayaknya kok kakak lebih disayang atau adik lebih disayang, kayaknya aku diabaikan begitu saja. Nah di sini kalau kita sudah lihat tayangan di sini bahwa orang tua itu nggak ada yang nggak sayang sama anaknya gitu. Mereka itu mencintai semua anaknya, baik anak yang pertama, kemudian anak yang kedua, maupun juga anak yang bungsu gitu. Nah kalau memang kalian melihat kenapa perbedaan perlakuannya berbeda, karena memang menurut orang tua itu yang sesuai gitu, itu yang memang diberikan sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Misalnya contohnya, anak kedua aku kayaknya lebih mandiri deh, sehingga kayaknya anak kedua aku memang sudah sepatutnya aku cocok untuk lepas-lepas gitu. Nah kadang ditangkap sama anak kedua ini berbeda, kok aku nggak diantar jemput, mama aku, adik kakak aku diantar, adik kamu jemput, aku nggak. Tapi sebetulnya orang tua di sini bisa melihat bahwa memang kamu yang lebih mandiri, sehingga dikasih kapasitas kemandirian lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah biasanya kalau misalnya pemirsa di rumah lagi ada dalam kondisi ini, solusinya adalah bicaralah dengan orang tua kalian, kemudian sampaikan bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian harapkan, karena dari orang tua itu selalu ngasih yang terbaik kok buat anak-anaknya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini kembali lagi dari antara anak pertama, kedua, dan ketiga di tamu istimewa kita kali ini mengajarkan bahwa sebetulnya di sini kalau kita mau lihat dari segi melodi atau harmoni yang paling bagus atau melodi yang paling bagus adalah di mana dalam satu melodi itu ada nada tinggi, ada nada rendah, dan ada nada tengah dalam satu kesatuan gitu. Nah ini juga seperti anak pertama, anak tengah, dan anak akhir gitu ya, dimana dengan keunikan masing-masing perbedaan yang terjadi ini justru membuat mereka itu terlihat indah dan persaudaraannya itu semakin mengakrabkan karena memang di antara mereka saling mempersatukan antara kelebihan dan kekurangan yang lain gitu. Nah sehingga di sini mungkin dari tayangan ini juga kita mau mengajak pemirsa di rumah, ayo rangkul saudara kalian, kemudian juga jangan lupa juga menghormati ayah ibu yang sudah membesarkan dan berterima kasih atas memang pengasuhan mereka dan bimbingan mereka, dan ingat selalu nggak ada orang tua yang nggak sayang anaknya, orang tua selalu sayang anaknya dengan kapasitas mereka masing-masing dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oke. Terima kasih Aunty Jo. Karena memang kondisinya memang membuat mereka seperti itu ya. Tapi sayang, pasti sayang sama anak. Pasti sayang sama anaknya. Tinggal dikomunikasikan aja dengan baik kalau kita merasa kayaknya caranya kok kurang sesuai dengan kita. Gitu. Nah intinya adalah komunikasi. Oke, jangan terputus hubungannya dengan Kumpul Keluarga. Setelah nonton ini langsung dong join Facebook kita. Ada Facebooknya Kumpul Keluarga, dan follow juga Instagram kita di @kumpulkeluarga_DAI TV. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentunya dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Pemirsa jangan lupa umur akan terus bertambah dan juga waktu akan terus bergulir, dan nanti juga ada saatnya kita tidak akan bersama lagi. Jadi mumpung lagi kumpul seperti ini, kita curhat yuk di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa.